Oke, masih ada sukacitanya kan? Pastinya dong. Oke, nah Adik-adik pasti ingat dong dengan tepuk Tuhan Yesus. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Aku Kak. Oke, kita tes ya. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari dulu saat teduh sejenak. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, kita angkat lagu pujian. Sebelum itu kita angkat lagu pujian kakak. Apa? Bangkit berdiri. Oh iya, bangkit berdiri adik-adik yang ada di rumah. Nah, kita angkat lagu pujian kita. Yesus kekasih jiwaku. Oke. Musik. Buat gerakannya ya di rumah. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, kuangkat lagu pujian berikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji. Kecapinya mana? Dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada menari ya di rumah, ku kan menari seperti dan menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Nah, kemudian kita akan doa pembuka dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi lipat tangannya, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Yuk kita adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini, karena kami masih beribadah dengan baik, itu karena berkat Tuhan dan Tuhan berikan berkat Tuhan ini, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati kami yang melakukan ibadah pada pagi hari ini, biarlah berjalan dengan baik dan biarlah kami siap untuk selalu mendengarkan firman Tuhan nantinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, gimana? Pastinya ada sukacita. Kakak ada sukacita? Ada dong. Kalau masih semangat, coba tepuk Tuhan Yesusnya. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kita angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Musik. Tepuk tangannya ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
adik-adik, kita angkat lagu pujian kembali ya. Kita bernyanyi. Sebelum itu bagi berdiri nih adik-adik. Oke, bagi berdiri. Kita angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Masih ingat lagunya kan adik-adik? Dibuat gerakannya ya. Musik kakak. Kedua tanganku ya. Kedua tanganku mempunyai jari, ku rentangkan, ku rapatkan, putar ke belakang, ku ganjungkan, ku hentikan, mari ku tuangkan. Kedua kakiku mempunyai jari, ku rentangkan, ku rapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jangan suka jalan-jalan duka, jalan-jalan suka, jalan sepanjang setiap hari. Jalan-jalan duka, jalan-jalan suka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik harus mempersiapkan apa? Persiapkan Alkitabnya, hatinya, dan juga pikirannya. Oke, jika adik-adik sudah siap, kita angkat lagu pujian terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi Waktu Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami anugerah, Engkau telah memberikan kami karunia yang sangat besar. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami dengarkan melalui firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, nats khotbah kita diambil dari kitab Lukas, pasal 22 ayat 56 sampai 62. Kakak ulangi ya. Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62. Kakak akan membacakannya dan adik-adik mengikuti di rumah. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia, tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata,
"Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik, dari nats firman Tuhan kita hari ini, yaitu tentang Petrus menyangkal Yesus. Sedih ya, bagaimana seorang murid yang kita tahu kan kalau Petrus itu adalah murid Yesus. Murid yang menyangkal gurunya sendiri. Murid yang menyangkal Yesus. Petrus namanya. Jadi adik-adik, mengapa sampai Petrus ini menyangkal Yesus? Karena dengan jelas dikatakan, kalau kita lihat dari Alkitab ini, dengan jelas bahwa Petrus itu sangat takut. Dia takut kalau nanti Petrus akan ikut dihukum bersama-sama dengan Yesus. Nah, sebelumnya itu Yesus sudah memperingatkan Petrus kalau sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Yesus. Tetapi di cerita sebelumnya, yaitu Petrus tidak akan menyangkal Yesus. Nah, lalu adik-adik, di dalam nats firman Tuhan ini juga kita diingatkan supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anak sekolah minggu tidak menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus seperti apakah? Seperti contoh, adik-adik sekolah minggu sekarang berada di luar. Misalnya ada orang yang berkata, "Kamu Kristen ya?" Lalu adik-adik menjawabnya dengan ragu, atau adik-adik tidak menjawabnya. Nah, seperti itu adalah contoh untuk menyangkal Yesus. Lalu contoh yang kedua, adik-adik menyontek saat ujian atau saat ulangan. Nah, adik-adik melihat bahwa ada beberapa teman adik-adik yang menyontek juga. Adik-adik ikut menyontek, itu sama saja dengan menyangkal Yesus. Tidak percaya dengan kemampuan yang adik-adik miliki, tidak percaya dengan bakat yang adik-adik punya. Nah, menyangkal Yesus itu adik-adik sangat-sangat mengecewakan Yesus. Makanya Petrus diperingatkan oleh Yesus bahwa sebelum ayam berkokok pada hari itu, Petrus sudah menyangkal Yesus. Dan benar terjadi. Maka seketika itu teringatlah Petrus. Petrus teringat dan dia pergi dengan sedih. Dengan sangat-sangat sedih. Dia tega melakukan itu kepada Yesus, seorang gurunya sendiri. Nah, begitu juga adik-adik harus menjadi orang yang setia, harus menjadi orang yang jujur. Kalau orang menanyakan, "Kamu Kristen ya?" "Iya, aku Kristen. Aku anak Tuhan Yesus. Aku bangga menjadi anak Tuhan Yesus." Adik-adik harus seperti itu. Jangan meniru seperti sikap Petrus. Nah, adik-adik pasti tahu dengan kalimat penyesalan selalu datang terlambat. Nah, seperti itulah keadaan dari Petrus ini. Petrus sangat menyesal, Petrus sangat-sangat sedih karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar adanya. Dan memang Petrus karena dia takut, dia sampai menyangkal Yesus. Nah, adik-adik tidak boleh dicontoh seperti itu ya. Adik-adik harus menjadi pribadi yang lebih jujur lagi. Oke adik-adik? Nah, tetap takut akan Tuhan, percaya diri, dan tetap mengasah kemampuannya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan keluarga. Demikian khotbah kita hari ini. Semoga adik-adik di rumah bisa memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian khotbah kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia, atas berkat. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu itu dapat bertumbuh dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, gimana adik-adik dengan firman Tuhan tadi? Apa temanya? Petrus Menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik artinya adalah kita tidak boleh mengkhianati Tuhan Tuhan Yesus, teman maupun saudara adik-adik yang ada di rumah. Dan kreativitas minggu ini membuat video Dan Dari- mengucapkan ayat hafalan dari Matius 10 ayat 33. Kakak ulangi dari Matius 10 ayat 33. Nah, videonya itu dikirim ke WA grup kita maupun ke guru-guru sekolah minggu yang adik-adik kenal. Nah, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Yesus menginginkan datang. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, siapkan persembahannya di tangan kanan, dilipat yang rapi-rapi. Sama-sama kita mengucapkan, inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami, persembahan kami. terimalah Tuhan, Terimalah Tuhan dengan senang hati. dengan senang hati. Ya, kita angkat lagu pujian kita betapa hatiku. Betapa hatiku
Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari kitab Yunus 2 ayat yang ke-9, demikianlah bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ada di sekolah minggu untuk berdoa terlebih dahulu. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya? Pasti sehat semuanya ya, dan bersukacita. Nah adik-adik untuk selalu mengikuti ibadah kita dan setiap hari minggunya dari jam 8 pagi sampai selesai, serta Dan jangan lupa di like, subscribe,